Bab 9. Sebuah firman yang lebih pasti. Ketika saya pertama kali mulai mencari Allah, saya berasal dari sebuah latar belakang gereja yang tidak percaya bahwa Allah masih melakukan mujizat saat ini. Saya diajarkan bahwa tidak ada yang namanya kunjungan malaikat, suara Allah yang terdengar nyata, atau pengurapan supernatural dari Allah. Itu semua tidaklah nyata bagi kami. Ketika saya dibaptis Roh Kudus dan mulai mempelajari firman Allah di bawah inspirasi Roh Kudus, saya menyadari bahwa semua itu tidaklah berakhir bersama dengan menghilangnya para rasul itu. Saya mulai mendengarkan kesaksian orang lain dan mulai mencari untuk melihat malaikat atau mendengar suara Allah yang berbicara kepada saya dengan audible, suara yang jelas. Salah satu hamba Tuhan yang sering saya dengar saat itu akan merasakan rasa panas di telapak tangannya. Ketika melayani orang banyak, dia akan menumpangkan kedua tangannya ke atas mereka. Jika rasa panas pada telapak tangannya melompat, maka itu adalah kesembuhan dari Allah yang sedang terjadi. Jika rasa panas pada telapak tangannya tidak melompat, maka itu adalah sebuah kelepasan yang Allah berikan. Manifestasi supernatural kuasa Allah ini menyebabkan sebuah manifestasi fisik yang bisa dirasakan hamba Tuhan ini. Saya mulai berdoa dan mencari Allah untuk hal-hal semacam itu. Saya mulai menanyakan Allah berbagai pertanyaan seperti, mengapa hal-hal supernatural seperti itu belum pernah terjadi pada saya? Kemudian Allah menunjukkan kepada saya kebenaran ini mengenai bagaimana Yesus membantu Yohanes Pembaptis dalam mengatasi keraguannya. Dia menyingkapkan kepada saya alasan mengapa Yesus tidak meresponi Yohanes pada level emosional, melainkan menggunakan firman Allah untuk membangkitkan dia, oleh karena rasa menghargai Allah kepada Yohanes Pembaptis. Itu karena dia sangat menghargai Yohanes, bukan karena dia tidak menghargai Yohanes, sehingga dia mengarahkan Yohanes kembali kepada firman Allah. Saya mulai melihat bahwa percaya kepada firman Allah sebenarnya merupakan cara tertinggi dalam meresponi Allah. Begitu saya mengerti hal ini, saya berputar arah dan berdoa, Tuhan, saya ingin yang terbaik dari-Mu. Jika mendapatkan firman-Mu dan percaya kepada firman-Mu itu lebih memuliakan Engkau daripada sekadar mendapatkan penglihatan, maka percepatlah ayat-ayat itu bagi saya. Dan biarlah itu menjadi cara saya mendengar dari Engkau, daripada mendengar suatu suara yang terdengar nyata atau melihat malaikat pembawa pesan, maka saya akan dengan senang hati menjalani hal ini. Jadi saya berhenti berdoa untuk meminta manifestasi khusus. Nah, Allah telah memberikan mimpi-mimpi kepada saya sebelumnya. Ayat-ayat itu berbicara tentang apa yang disebut sebagai sebuah penglihatan malam. Saya pernah mengalami mimpi-mimpi di mana saya benar-benar merasakan Allah berbicara kepada saya. Tapi saya tidak pernah mendapatkan apa yang orang banyak sebut sebagai sebuah penglihatan terbuka, di mana saya terjaga dan mata Anda terbuka tapi Anda melihat sebuah penglihatan supernatural. Saya tidak pernah mendengar sebuah suara yang dapat didengar langsung dan jelas oleh telinga saya dari Allah. Saya tidak pernah mengalami hal-hal yang orang banyak katakan telah mereka lihat atau dengar. Saya tidak mengecilkan mereka, saya hanya sedang mengatakan bahwa saya telah belajar untuk berhubungan dengan Allah melalui firman-Nya, dan saya yakin itulah yang terbaik dari Allah. Sebuah tingkatan yang lebih tinggi. Setan juga bisa muncul dalam alam roh. Anda bisa melihat dan mendengar hal-hal dari dia yang bisa menyesatkan Anda. Tapi jika Anda kembali kepada firman Allah untuk mendengar suara Allah, maka Anda akan aman saja. Iblis tidak bisa mengecilkan firman Allah. Firman Allah adalah batu uji segala hal yang supernatural. Itulah cara nomor 1 dalam hal mendengar dari Allah. Sekali lagi, ada keseimbangan pada apa yang sedang saya tekankan di sini. Itulah mengapa saya mendorong Anda untuk mengecek pengajaran saya yang berjudul How to Hear God's Voice. Sebagai informasi tambahan, di dalamnya saya membahas tentang aspek-aspek penting lainnya mengenai mendengarkan suara Allah yang tidak bisa saya jelaskan sepenuhnya di sini.
Anda perlu menyadari bahwa Allah mungkin tidak menjawab doa Anda dalam cara yang Anda minta karena Dia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik bagi Anda. Anda mungkin sedang menunggu Dia untuk turun dan menangis bersama Anda dan berkata, "Oh, ini memang sangat buruk." Anda mungkin sedang meminta sebuah respons emosional yang akan membuat Anda merasa lebih baik. Allah mungkin belum menjawab Anda dalam cara seperti yang Anda kehendaki karena Dia sangat mengasihi Anda, bukan karena Dia tidak begitu mengasihi Anda. Mungkin Dia sedang mencoba membawa Anda ke level kedewasaan yang lebih tinggi. Dia ingin Anda melewati tingkat emosional dan belajar untuk menerima beberapa hal pokok dari Dia melalui firman-Nya. Ketika 2 Petrus 1, Rasul Petrus menyadari bahwa dia sedang mendekati kematian. Oleh karena itu dia merasakan sebuah dorongan untuk mengingatkan orang-orang percaya akan kebenaran yang telah dibagikan kepada mereka sebelumnya. Itulah tujuannya dalam menuliskan surat Petrus kedua. Oleh karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, meskipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga setelah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. 2 Petrus 1 ayat 12-15. Manifestasi khusus. Rasul Petrus melanjutkan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahu kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Petrus sedang mengatakan, hal-hal yang aku katakan kepada kalian ini bukanlah hal-hal yang aku buat-buat. Itu bukanlah suatu hasil dari memakan pizza sebelum tidur. Hal-hal ini tidak keluar begitu saja dari hatiku sendiri. Kebenaran ini diimpartasikan kepadaku oleh Allah. Lalu untuk menguji itu dia berkata, kami melihat kemuliaan Allah ketika Yesus berada di atas gunung transfigurasi. Kemuliaan Allah keluar dari diri Yesus dengan terangnya seperti matahari. Tidak hanya itu, kami juga melihat awan melingkupi Yesus, awan kemuliaan yang biasa berdiam dalam tabernakel perjanjian lama. Dari dalam awan ini keluar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Alasan Petrus mengatakan ini semua adalah untuk memberitahu kepada mereka, lihatlah, ini semua bukanlah gagasan kami sendiri. Kami tidak mengada-ngada, kami mengalaminya, kami telah melihat dan mendengarnya. Dia sedang mengesahkan pesannya dengan menyatakan, aku tahu apa yang sedang aku katakan ini berasal dari Allah. Ini bisa disamakan dengan saya yang datang ke kota Anda untuk mengadakan beberapa pertemuan. Saya bisa muncul di televisi untuk mengiklankan pertemuan-pertemuan ini dengan mengatakan, saya diangkat ke sorga dan diberikan sebuah pesan dari Allah. Saya memiliki pesan dari Allah dan saya akan berada di kota Anda pada hari Jumat untuk menyampaikan pesan itu. Hadirilah pada pukul 7 malam. Jika saya mengiklankan pertemuan kami seperti itu, maka jumlah orang yang akan datang pasti naik dengan drastis. Tapi jika saya datang dan berkata, kami akan datang ke kota Anda untuk memberitakan firman Allah. Saya akan membagikan kepada Anda semua kebenaran yang telah Allah bagikan kepada saya. Kami tidak akan mendapatkan jumlah orang yang hadir sebanyak jika saya mengatakan, saya mendapatkan penglihatan, Allah telah memberikan kepada saya sebuah pesan untuk kota ini.
Berapa puluh tahun yang lalu, seorang wanita menyatakan bahwa ia mampu menurunkan bulu-bulu dari sorga pada pertemuannya. Setelah berapa saat, seseorang benar-benar merekam dia sedang menarik bulu-bulu itu keluar dari lengan bajunya. Orang lain menyatakan bahwa tangan mereka akan mengeluarkan minyak pengurapan. Berapa orang menyatakan bahwa ada serbuk emas yang muncul dalam pertemuannya, dan serbuk emas itu muncul dalam Alkitab mereka. Saya melihat orang-orang yang mendapatkan serbuk emas itu berkata kepada saya, ini benar-benar membuat firman Allah menjadi semakin nyata. Jika saya bisa menghadirkan hal-hal fisik yang bisa dilihat seperti itu, maka akan ada banyak orang yang akan berkata, mari kita mendengarkan orang ini. Tetapi ketika saya berkata, saya akan datang dan membagikan firman Allah, tidak ada banyak orang yang merasa gembira karena hal itu. Itu adalah sebuah sikap yang salah. Sebenarnya mendengarkan Allah melalui firman-Nya jauh lebih baik daripada serbuk emas, bulu-bulu, minyak pengurapan, merinding gemetar, awan kemuliaan, kunjungan malaikat, atau hal lainnya. Tidak ada yang melebihi firman Allah. Kita perlu mengubah cara pandang kita, berpikir kita di area ini. Jika Anda membuka dua pintu, salah satunya berkata firman Allah dan yang lain mengatakan manifestasi khusus, maka kebanyakan orang akan lebih memilih buka yang manifestasi khusus. Sesuatu yang lebih baik. Dalam Petrus 1, Rasul Petrus mengatakan, aku tahu aku akan mati tidak lama lagi. Aku mau agar kalian mengingat hal-hal ini karena kami tidak hanya mengikuti cerita bohong yang dikarang dengan liciknya. Ini semua bukanlah cerita usang atau cerita yang kami karang. Kami telah melihat dan mendengar hadirat Allah yang bisa didengar dan dilihat. Kami ada bersama dengan Yesus ketika Dia berubah rupa. Dia mengatakan ini semua untuk mengesahkan dan membuat orang banyak menerima semua yang Dia katakan sebagai sesuatu yang berkuasa. Petrus kemudian menambahkan ini di dalam ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi Petrus baru saja berbicara tentang bagaimana dia melihat Yesus yang mengeluarkan cahaya. Dia melihat awan kemuliaan Tuhan menaunginya. Dia mendengar sebuah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Matius 17 ayat 1-9. Dia telah melihat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dan mencelikan mata Bartimeus yang buta. Yohanes 11 dan Markus 10. Dia telah melihat kuasa Allah menyembuhkan orang yang lumpuh dan membuatnya berjalan kembali. Kisah Para Rasul 3 ayat 6-8. Jadi Petrus telah melihat semua hal itu. Dia sedang menceritakan kembali apa yang telah dia saksikan dengan mengatakan, ini membuktikan apa yang telah kami saksikan dan dengar itu nyata adanya. Tapi kemudian dia kembali dan berkata, kami memiliki sesuatu yang lebih baik dari semuanya itu. Apa yang lebih baik dari melihat hadirat yang nyata dan mendengar suara Allah yang jelas? Apa yang lebih baik daripada melihat Yesus melakukan semua mujizat itu? Ayat 19-21 mengatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan menyatukan semuanya itu, Petrus sedang menyatakan, kami memiliki sesuatu yang lebih baik daripada hadirat Allah yang bisa dilihat, sesuatu yang jauh lebih baik daripada suara Allah yang bisa didengar, sesuatu yang lebih baik daripada semua mujizat fisik yang bisa dilihat.
Hal paling berkuasa yang dapat kami bagikan kepada kalian untuk mengesahkan kebenaran adalah firman Allah. Firman Allah lebih besar dari segala hal yang kalian dengar dari Allah. Oleh karena itu, firman Allah adalah cara yang paling kuat yang kita miliki untuk mengalahkan rasa takut dan ketidakpercayaan. Terbalik, hal ini harus jelas, namun ketika saya berurusan dengan orang banyak, kebanyakan dari mereka hanya ingin agar Anda memeluk mereka dan mengatakan sesuatu yang menguatkan. Mereka menginginkan sebuah catatan kecil dengan sebatang coklat dari Anda. Mereka ingin ini dan itu. Mereka memiliki firman Allah bersama dengan mereka, tapi mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Mereka tidak ingin mengatakan bahwa ini benar, tapi mereka datang kepada saya dan bertanya, "Maukah Anda berdoa bagi saya dan memberikan sepatah firman Allah?" Saya harus menjawab, "Ya, Anda memiliki 10.000 perkataan di bawah lengan Anda, di bawah lampu Anda, atau dimanapun Anda menaruh Alkitab Anda. Mengapa Anda tidak membukanya dan menggunakannya?" Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak menghargai firman Allah yang tertulis seperti mereka menghargai sebuah nubuatan atau kata-kata penguatan dari seseorang atau tanda yang terdengar atau terlihat. Itu terbalik. Dan itulah alasannya mengapa kita memiliki banyak keraguan. Allah akan menemui kita di tempat iman kita berada. Allah telah berbicara kepada banyak orang melalui sarana-sarana eksternal yang berbeda-beda ini. Saya tidak menentang hal itu. Saya tahu banyak orang yang telah mengalami ekspresi eksternal ini dan kesaksian tentang apa yang mereka dengar, lihat, dan alami selaras dengan firman Allah. Saya tidak meragukan bahwa itu Allah. Saya hanya sedang mengatakan bahwa jika Anda lebih bersikeras, lebih berhasrat pada sebuah tanda dan suara yang terdengar, sebuah pertunjukan yang nyata, sesuatu yang ajaib yang menolong Anda, itu hanyalah sebuah perbaikan yang sementara. Hal-hal tersebut tidak akan bertahan lama. Situasi berubah. Setan bisa saja datang dan memberikan kepada Anda tanda-tanda yang negatif dan sejenisnya. Tapi jika Anda pergi kepada firman Allah, menjadikannya otoritas mutlak Anda dan memandangnya sebagai perkataan Allah langsung kepada Anda, maka firman Allah akan mengatasi segala keraguan Anda. Firman Allah akan menegaskan segala hal yang Anda perlu ketahui. Firman Allah adalah sebuah cara yang paling tinggi dan yang terbaik untuk mendengar dari Allah. Bukti fisik dan terlihat. Ketika salah seorang murid Yesus, si Thomas, sering dipanggil dengan sebutan Thomas yang ragu, mendengar bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian, dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Dengan kata lain, kecuali hal itu berasal dari alam roh dan memanifestasikan dirinya di alam nyata, maka saya tidak akan percaya. Saya membutuhkan bukti fisik yang bisa dilihat. Seperti itulah model kebanyakan orang saat ini. 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri. Thomas saat itu berada di sana. Setelah mengundang Thomas untuk memeriksa tangannya dan bagian dirinya, Allah berkata kepada dia, "Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Yesus memberikan berkat yang lebih besar pada percaya kepada karena firman Allah daripada percaya karena adanya pengalaman fisik. Naik. Hal ini mungkin tidak terdengar menyenangkan bagi Anda karena Anda melihat firman Allah sebagai sesuatu yang tidak hidup, mati, dan kering.
Jika ini adalah persepsi Anda, maka itu mungkin karena Anda belum tulus dan cukup serius bagi Roh Kudus untuk mempercepat menghidupkan firman Allah bagi Anda. Saya ingin memberitahu Anda bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ibrani 4 ayat 12. Itu adalah perkataan nubuatan yang paling pasti. 2 Petrus 1 ayat 19. Sebuah berkat dan pengurapan yang lebih besar akan dilepaskan dalam hidup Anda jika Anda bisa mengambil kebenaran firman Allah dengan iman dan mengatakan, "Saya percaya bahwa Allah sedang berbicara kepada saya. Roh Kudus telah menyingkapkannya kepada saya dan saya tidak perlu mengalami 3 perasaan merinding dan 2 penglihatan untuk meneguhkannya." Inilah yang dikatakan oleh firman Allah. Jika Anda bersikap demikian dan mulai percaya dan membangun hidup Anda di atas dasar firman Allah, Anda akan mengalami sebuah pengurapan dan manifestasi iman yang lebih besar melalui firman Allah tersebut daripada melalui hal-hal lain yang dikejar orang banyak. Allah ingin membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Alasan Dia belum menjawab permohonan, tangisan, dan permintaan Anda akan sebuah kunjungan malaikat atau seseorang memanggil nama Anda dan bernubuat langsung kepada Anda adalah karena Dia sangat mengasihi Anda. Allah tidak ingin Anda selalu berada di bagian paling bawah anak tangga. Dia ingin agar Anda mengambil langkah lebih tinggi lagi dan mulai percaya kepadanya melalui firman-Nya. Pada tahun 78, saya dan istri saya dan kedua anak laki-laki kami pergi ke California untuk menghadiri konferensi West Coast Believer dengan Kenneth Copeland sebagai pembicaranya. Pada saat itu saya sedang mengembalakan sebuah gereja kecil, jadi ini adalah sebuah perjalanan liburan yang besar bagi kami. Kami mengumpulkan semua yang kami miliki. Saya pergi ke sana dengan harapan mendengar dari Allah. Allah telah berbicara kepada saya tentang membuat perubahan dalam pelayanan saya. Saya selalu menggembalakan gereja-gereja kecil hingga saat itu. Tapi sekarang Allah berbicara kepada saya tentang mulai berpergian dan melayani seperti yang saya lakukan sekarang. Ini adalah sebuah langkah iman yang besar bagi saya. Jadi saya pergi ke pertemuan ini dan merasa yakin bahwa saya akan menerima sebuah perkataan nubuatan dari Allah. Ada ribuan orang di konvensi itu. Kami duduk di balkon di sektor yang penuh sesak. Kami begitu jauh sehingga saya bahkan merasa tidak yakin kalau Kenneth Copeland akan bisa melihat kami dari mimbar. Namun dalam hati saya menaruh harapan dan berkata, saya yakin akan mendapatkan sebuah nubuatan. Oh Tuhan, berikan saya sebuah nubuatan. Mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Tepat di tengah-tengah doa dan permintaan saya kepada Allah untuk sebuah nubuatan, Kenneth Copeland mulai bernubuat. Dia berdiri jauh di bawah sana di atas mimbar. Tapi saat dia berbicara, kelihatannya dia sedang menunjuk kepada saya. Saya merasa terkejut. Saya berpikir, wah berhasil, Tuhan sedang berbicara kepada saya. Nubuatan itu pada dasarnya mengatakan demikian. Lakukanlah apa yang telah aku perintahkan untuk engkau lakukan. Aku telah mengatakan kepadamu untuk bangkit dan melakukannya. Aku akan menyediakan semua yang kau perlukan. Ambillah langkah iman ini. Akan ada perubahan yang terjadi. Engkau harus meninggalkan tempatmu sekarang ini dan pergi ke tanah perjanjian yang telah Allah berikan kepadamu. Dan dalam nubuatan itu terdapat beberapa hal berkuasa lainnya. Semua yang dikatakan Kenneth Copeland tepat sekali. Hampir semua kata-katanya dengan apa yang Allah katakan dalam hati saya. Saya merasa sangat gembira. Saya pikir berhasil, Allah sedang berbicara langsung kepada saya. Kemudian di akhir nubuatan itu Kenneth berkata, apakah engkau mendengar itu Ed? Nubuatan ini untukmu. Saya memandang ke bawah dan melihat seorang laki-laki bernama Ed berdiri di lantai dasar. Kenneth Copeland ternyata bernubuat bagi dia. Selagi saya berdoa dan meminta Allah untuk memberikan nubuatan, saya melewatkan bagian pertama dari komentarnya yang mengidentifikasikan Ed sebagai penerima nubuatan itu. Jadi ketika saya mendengar dia menyebutkan nama Ed, hati saya langsung ciut. Saya pikir, oh Tuhan, saya pikir engkau sedang berbicara kepada saya. Kemudian Allah berbicara di hati saya dan berkata,
Jika nubuatan itu ditujukan untuk Andrew Wommack, apakah engkau akan telah mengerti apapun yang belum aku beritahukan kepadamu? Apakah engkau akan telah menerima sebuah informasi baru yang belum aku ungkapkan kepadamu saat engkau mempelajari firman Allah dan berdoa? Saya menjawab tidak. Jadi mengapa engkau tidak mempercayai aku daripada mendapatkan semua hal ini? Mengapa engkau tidak berada di tempat di mana firmanku sudah cukup bagimu? Bapa, inilah dia. Allah menghardik saya dengan penuh kasih. Menerima hardikannya saya berkata, Bapa, ini dia. Saya tidak memerlukan 3 penegasan. Saya tahu apa yang kau katakan dalam hati saya. Saya telah membuat keputusan. Jadi setelah itu kami meninggalkan gereja yang saya gembalakan dan mulai berkeliling. Itu adalah sebuah perubahan arah yang besar dalam hidup dan pelayanan saya. Kebanyakan kita tidak ingin hanya menerima firman Allah. Kita terlalu merasa tidak aman. Kita tidak memiliki keyakinan dalam firman Allah saja dan Roh Kudus yang mempercepatnya, menghidupkannya dalam diri kita. Kita ingin ada orang yang datang kepada kita dan memberikan 10 konfirmasi sehingga tidak ragu lagi. Itu bukanlah cara Allah bekerja. Firman Allah adalah perkataan nubuatan yang lebih pasti daripada hal lain yang bisa Anda dapatkan. Ambillah firman Allah, mulailah merenungkannya, biarkanlah Roh Kudus menerapkan langsung pada situasi Anda, dan kemudian bertindaklah atas dasar itu. Itu adalah bentuk iman tertinggi yang bisa Anda miliki. Itu adalah iman yang didasarkan pada firman Allah semata. Jika Anda mengambil kebenaran luar biasa ini dan menerapkannya dalam hidup Anda, maka Anda akan diubahkan